Bikin bangga, Kevin Dix raih double winner bersama FC Copenhagen sebelum terbang ke tanah air. Siap permalukan tetangga serumpun, Timnas Indonesia U23 resmi satu grup dengan Malaysia di Piala AFF U23 2025. Pamer keakraban dengan para pemain Timnas Indonesia, bahagianya Mesilgers jalani TC bareng skuad merah putih. Minta hormati keputusan sang pemain, Erick Thohir sambut kembalinya Elkan Bagot jika memang dibutuhkan Patrick Kluivert. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix menutup musim dengan meraih 2 gelar juara bersama FC Copenhagen. Ya, capaian itu diraih usai pasukan Jakob Næstrup menjadi juara Piala Denmark 2024-2025. Semalam, FC Copenhagen meraih kemenangan pada final Piala Denmark. Kevin Dix dan kawan-kawan menang telak atas Silkeborg di MCH Arena dengan skor akhir 3-0. Dalam laga final Piala Denmark ini, Kevin Dix bermain sebagai starter. Dia bermain selama 71 menit sebelum akhirnya digantikan. Usai pertandingan, fans FC Copenhagen pun mengeluh-ngeluhkan nama Kevin Dix. Mereka bertepuk tangan ketika Dix mengangkat trofi di depan tribun. Ya, pertandingan ini memang menjadi laga terakhir Kevin Dix membela FC Copenhagen. Pasalnya, pemain berusia 28 tahun itu memutuskan cabut di akhir musim dan bergabung ke klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Gelar Piala Denmark menjadi perpisahan manis Dix bersama FC Copenhagen. Ex pemain Fiorentina ini sebelumnya juga membawa Copenhagen jadi kampion Liga Denmark. Terlepas dari hal itu, Kevin Dix kini harus segera bersiap-siap untuk berangkat ke tanah air. Pasalnya, rekan-rekannya di skuad Garuda sudah menunggu kedatangannya. Kevin Dix sendiri dikabarkan tak akan mengikuti pemusatan latihan di Bali dan akan bergabung ketika tim berada di Jakarta. Hasil drawing babak grup Piala AFF U23 2025 secara resmi telah diumumkan. Ya, 10 peserta telah memastikan tempat di 3 grup yang terdiri masing-masing 3 hingga 4 tim. Sementara itu, ajang Piala AFF U23 2025 sendiri akan berlangsung pada 13 sampai 31 Juli mendatang. Berdasarkan hasil undian yang berlangsung di Bali, skuad Garuda Muda secara otomatis berada di grup A karena berstatus sebagai tuan rumah. Sayangnya, Timnas Indonesia harus tergabung di grup dengan tim lebih banyak dengan berisikan 4 negara, sementara grup lainnya hanya berisikan 3 tim saja. Di grup A, pasukan Gerald Vandenberg akan berhadapan dengan Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Di sisi lain, grup B dihuni oleh Vietnam, Kamboja, dan Laos, serta di grup C berisikan Thailand, Myanmar, dan Timur Leste. Malaysia jelas menjadi pesaing terkuat Garuda Muda di babak grup, apalagi di pertemuan terakhir pada ajang Piala AFF U23 2023 lalu, tim Merah Putih sempat dibuat kerepotan hingga harus takluk dari Harimau Malaya dengan skor akhir 1-2 di babak penyisihan grup. Alhasil, Malaysia pun saat itu berhak melaju ke semifinal dengan status juara grup, sementara Indonesia keluar sebagai runner-up terbaik. Dalam kejuaraan itu juga, Indonesia juga harus puas menjadi runner-up setelah kalah dramatis dari Vietnam lewat adu penalti. Di sisi lain, rencananya kejuaraan sepak bola kelompok usia di bawah 23 tahun se-Asia Tenggara itu bakal berlangsung di Jakarta dan Bekasi. Venunya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Namun belum diketahui pasti di mana timnas Indonesia akan berlaga. Setelah 3 hari di Bali, Mesilgers akhirnya buka suara usai merasakan sendiri pemusatan latihan timnas Indonesia. Ya, skuad Garuda sudah berkumpul di Bali United Training Center sejak hari Senin yang lalu. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain, namun belum semuanya hadir sejak sesi latihan dimulai. Mesilgers merupakan salah satu dari 9 pemain yang telat bergabung dalam pemusatan latihan karena kesibukannya bersama FC Twente.
Bek tengah berusia 24 tahun ini tiba sekitar hari Selasa, namun tidak bisa langsung mengikuti sesi latihan pada hari yang sama. Keesokan harinya, Hilgers mulai menyapa rekan-rekan setimnya, namun sesi latihan diliburkan untuk Rabu. Hilgers baru mengikuti sesi latihan pertamanya selama TC digelar di Bali pada Kamis kemarin. Kini pada hari ini, setelah merasakan sendiri sesi latihan timnas Indonesia pada hari ketiganya di Bali, Hilgers akhirnya buka suara di Instagram miliknya. Bek tengah FC Twente itu mengucapkan syukur atas kesempatan untuk bisa membela skuad Garuda dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Bersyukur untuk bisa kembali berdiri berdampingan dengan para saudara saya. Bersama kami berjuang untuk Panji Negara, terberkati melebihi kata-kata, kata Hilgers dalam caption unggahannya. Sempat muncul isu bahwa Mes Hilgers kurang bergaul dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia sehingga dianggap tak memiliki chemistry saat bermain. Namun isu tersebut terbantahkan. Pasalnya dalam sesi latihan yang digelar kemarin malam, Mes Hilgers terlihat begitu akrab dengan para pemain. Bahkan Mes juga terlihat bercanda dengan kapten timnas Indonesia JIJS. Kemudian dia juga terlihat sangat akrab dengan Justin Hubner hingga para pemain lainnya. Dan yang tak kalah menarik adalah Mes juga sempat kedapatan bercanda dengan kameramen yang merekam momen latihan timnas Indonesia tersebut. Terlepas dari hal itu, Hilgers sendiri sangat menantikan laga debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga melawan Cina. Pemain berusia 24 tahun ini sudah tampil 3 kali untuk skuad Garuda, namun semuanya dilakoni secara tandang. Jadi jika nantinya dimainkan Patrick Kluivert saat melawan Cina, maka itu akan menjadi penampilan perdananya Mes Hilgers di SUGBK. Ketika Elkan Bagot memprioritaskan tentu pribadi dan Ya, sampai saat ini nama Elkan Bagot masih jadi perbincangan hangat para fans timnas Indonesia. Hal ini lantaran banyak dari netizen yang mengomentari Elkan Bagot yang lebih memilih berfokus di klub dibandingkan membela skuad Garuda. Hal ini membuat para fans semakin penasaran apa yang menjadi masalah sebenarnya. Melihat komentar-komentar yang terus berseliweran terkait absennya Bagot, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengutarakan bahwa warganet harus menghargai segala keputusan yang diambil Elkan Bagot terkait timnas Indonesia. Ya, Elkan Bagot terakhir membela skuad Garuda pada Piala Asia 2023, di mana pertandingan terakhirnya adalah partai 16 besar kontra Australia pada Januari 2024. Ia sempat diproyeksikan bergabung dengan skuad U23 yang akan bertanding melawan Guinea di playoff Olimpiade. Akan tetapi hal tersebut urung terwujud. Sejak saat itu, Elkan menghilang dari tim asuhan Sintayong maupun juga Patrick Kluivert. Ketidakhadirannya menimbulkan isu-isu liar terkait apa yang terjadi dengan bek berusia 22 tahun tersebut. Apalagi ia tampil konsisten dan rutin bersama Blackpool FC di kasta ketiga sepak bola Inggris. Erick Thohir mengutarakan bahwa publik harus menghargai apapun keputusan Elkan dan harus menahan diri dari memojokkan sang pemain. Menurut Erick Thohir, dirinya sangat terbuka dan akan sangat menyambut terhadap kembalinya Elkan Bagot. Akan tetapi, ini juga harus tergantung dari kebutuhan tim kepelatihan. Masing-masing pemain punya pilihan. Ketika Elkan Bagot memprioritaskan untuk pribadi dan klubnya, kita tak boleh nyinyir. Elkan juga pernah berjasa untuk timnas kita, biarkan mereka berkarir. Kalau nanti memang suatu hari dia kembali tetapi juga tim kepelatihan kita mau menerima, saya apresiasi dengan Patrick Kluivert dan akan langsung menelepon. Tetapi tentu ada pilihan, tidak ada apa-apa. Saya mohon para netizen, supporter, ketika ada pilihan-pilihan seperti ini, jangan juga pemain kita sendiri dibully. Kasihan, mereka juga masing-masing punya pilihan pribadi. Jelas Erick Thohir. Salah satu diantaranya yaitu Eliano Reinders sudah kami umumkan secara resmi di situs kitagaruda.id bahwa dirinya tidak bergabung pada periode matchday 9 dan 10 melawan Tiongkok dan Jepang dengan alasan sedang menunggu kelahiran anaknya. Kami mendoakan segala yang terbaik untuk keluarga Eliano Reinders.